Dibilang ganti moderator. Ijamko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Nadif sebagai moderator untuk kelompok 5 yang akan menemani jalannya presentasi ini hingga selesai. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu identifikasi arsitektur serta spesifikasi teknis yang akan dibawakan oleh Rizky Wahyudi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pada bagian saya ini, saya akan memberikan penjelasan tentang identifikasi arsitektur dari ESP32 CAM. Mana ESP32 CAM ini adalah sebuah modul microcontroller berbasis chip ESP32S yang di dalamnya sudah terintegrasi prosesor dual core Tensilica LX6 dengan kecepatan hingga 240 MHz. Modul ini dilengkapi dengan memori internal di mana SRAM-nya kurang lebih 520 KB, 250 KB, ditambah PSRAM eksternal 4 MB yang digunakan untuk menyimpan data gambar, serta flash 4 MB untuk program dan sistem. Ciri khas dari SP32 CAM ini adalah adanya kamera OV2640 beresolusi 2 megapiksel yang mampu menghasilkan gambar hingga resolusi 1600 x 1200. Selain itu, modul ini juga mendukung Wi-Fi 802.11 BGN dan Bluetooth yang mana termasuk klasik dan BLE, sehingga bisa langsung digunakan untuk aplikasi IoT berbasis gambar seperti kamera pengawas atau pengenalan wajah. Untuk penyimpanan eksternalnya, SP32 CAM ini memiliki slot micro SD yang biasa digunakan untuk menyimpan foto, video, atau log data. Tersedia juga sekitar 9 pin GPIO yang dapat dimanfaatkan untuk sensor dan aktuator dengan dukungan komunikasi seperti UART, SPI, I2C, PWM, dan ADC. Dari catu daya, SP32 CAM ini bekerja dengan tegangan 3,3 volt sampai 5 volt dan membutuhkan arus sekitar 160 sampai 200 mA saat Wi-Fi aktif. Secara fisik, modul ini mudah dikenali dari kamera kecil di depannya, slot micro SD di samping, serta antena PCB bawaan atau konektor antena eksternal. Kekurangannya, modul ini tidak memiliki slot port USB bawaan sehingga untuk pemrograman diperlukan USB to TTL programmer. Baik, pada bagian sesi spesifikasi teknis SP2 CAM. SP32 CAM ini mempunyai prosesor yaitu chip ESP32S dengan prosesor dual core Extensa 32 bit LX6 yang dapat beroperasi hingga kecepatan 240 MHz. Kemudian pada memorinya terdapat SRAM 520 KB, PSRAM eksternal 4 MB, flash SPI 4 MB atau 32 bit yang menyimpan firmware dan kode program. Lalu pada bagian konektivitas, modul ini mendukung Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.2 yang mendukung komunikasi jarak pendek dengan perangkat seperti smartphone. Kemudian spesifik kameranya dilengkapi kamera OV2640 dengan resolusi maksimum 2 megapiksel atau sekitar 1600 kali 1200 piksel. Penyimpanannya modul ini memiliki slot micro SD yang mendukung kartu hingga kapasitas 4 GB. Lalu pada GPIO-nya dan interface SP32 CAM ini memiliki hingga 10 pin total digital dan 7 pin analog yang mendukung berbagai antarmuka seperti UART, SPI, I2C, PWM, ADC, dan DAC. Kemudian pada dimensi dan dayanya, ukuran dari mikroprosesor ini sekitar 2 kali 4,5 dikali 4,5 mm, yang mana sangat kompak untuk proyek IoT portable. Tegangan inputnya di mana direkomendasikan menggunakan 5 volt
melalui pindaya dan penggunaan tegangan hingga 12 V yang mungkin dilakukan untuk beberapa konfigurasi tetapi tidak disarankan karena adanya risiko kerusakan. Untuk konsumsi daya sekitar 1.500 sampai 250 mAh saat operasi normal dan hanya 6 mAh pada mode deep sleep. Yang ada beberapa fitur tambahannya seperti antena PC onboard sudah memadai untuk jarak komunikasi standar. Untuk suhu operasi sekitar minus 40 derajat Celcius hingga lebih dari 125 derajat Celcius untuk cuaca lingkungan ekstrim. Untuk pemrograman kompatibel dengan Arduino IDE, ESP-IDF atau platform lain seperti MicroPython. Namun karena tidak ada port USB built-in, diperlukan diperlukan komponen adapter seperti FTDL atau CH340 untuk memprogram modul. Kemudian pada baud rate UART-nya yang mana menggunakan 115.200 bps untuk komunikasi serial. Lalu aplikasi utama dari ESP32 CAM ini ideal untuk proyek kecil yang lumayan kompleks seperti kamera pengawas nirkabel dengan streaming langsung via Wi-Fi, sistem pengenalan gambar atau wajah sederhana, perekaman video lokal ke kartu mikroprosesor, microSD, hotspot Wi-Fi untuk aplikasi IoT, dan yang terakhir proyek berbasis pengenalan QR code atau deteksi objek. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Reski Wahyudi telah membawakan identifikasi arsitektur serta spesifikasi teknis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan serta klasifikasi dan fungsi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Kelebihan dari ESP32 CAM yaitu harga terjangkau. Kedua, Wi-Fi 802.11 dan Bluetooth 4.2. Tiga, prosesor dual core Extensa LX6 hingga 240 MHz. Selanjutnya kamera OVI 2640 2 megapiksel dengan flash LED. Selanjutnya slot microSD hingga 4 GB, deep sleep 6 mA hemat daya. Ukurannya compact 27 x 40,5 x 4,5 mm serta kompatibel untuk Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython. Dan yang terakhir, dukungan komunitas besar. Kekurangannya yaitu kamera kurang baik di kondisi minim. Kedua, hanya 9 GPIO tersedia. Ketiga, tidak ada USB built-in, perlu adapter FTDI CH340. Keempat, microSD maksimum 4 GB. Kelima, konsumsi daya tinggi saat Wi-Fi atau kamera aktif. Selanjutnya, flash 4 MB, terbatas untuk aplikasi kompleks, serta antena PCB jangkauan terbatas. Dan terakhir, dokumentasi resmi kurang lengkap. Slide selanjutnya. Berikutnya, klasifikasi. Pertama, jenis perangkat. Modul microcontroller berbasis IoT dengan kamera terintegrasi. Kedua, chip utama ESP32S AI Tinker, dual core Extensa 32-bit LX6. Ketiga, kategori embedded system IoT development board. Keempat, fitur utama, prosesor, kamera OVI 2640, Wi-Fi, Bluetooth, dan slot microSD. Kelima, target pengguna IoT, hobis, peneliti untuk proyek visual dan nirkabel. Yang terakhir, platform pemrograman, Arduino IDE, ESP-IDF, dan MicroPython. Selanjutnya adalah fungsi. Yang pertama, pemantauan video nirkabel, seperti streaming video real-time via Wi-Fi atau kamera pengawas. Kedua, pengenalan gambar, mendukung deteksi wajah, QR code, atau objek as uphold sederhana. Ketiga, perekaman lokal, menyimpan gambar atau video ke microSD, maksimal 4 GB. Keempat, konektivitas IoT, menghubungkan sensor atau perangkat ke jaringan Wi-Fi atau Bluetooth.
Kelima, hotspot WiFi berfungsi sebagai access point untuk komunikasi lokal. Keenam, prototipe cepat digunakan untuk proyek IoT seperti smart home, robotika, atau otomasi, serta eksperimen AI ringan, pemrosesan gambar dasar dengan DSRAM 4 MB, dan terakhir kontrol perangkat, mengendalikan aktuator atau sensor via GPIO, UART, SPI, I27, dan PWM. Baik, itulah kelebihan dan kekurangan serta klasifikasi dan fungsi. Selanjutnya materi aplikasi nyata yang akan dibawakan oleh Nur Fadila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Yang pertama itu ada beberapa aplikasi nyata dari SP32 Cam, yaitu yang pertama kamera pengawas nirkabel untuk streaming video real time ke smartphone atau server untuk pemantauan rumah atau kantor. Yang kedua, sistem keamanan pintar yang mendeteksi gerakan atau wajah untuk notifikasi keamanan via Wi-Fi. Yang ketiga, pengenalan QR code yang membaca kode QR untuk autentikasi atau manajemen inventaris. Yang keempat, smart doorbell yang dimana kamera pintu dengan streaming video dan komunikasi dua arah via Wi-Fi. Yang kelima, pemantauan lingkungan yang merekam gambar atau video untuk analisis cuaca atau satwa liar. Yang keenam, proyek robotika yang visi mesin untuk robot navigasi atau pengenalan objek. Yang ketujuh, sistem absensi visual yang pengenalan wajah untuk kehadiran di sekolah atau kantor. Yang kedelapan, smartphone agrikultur yang memantau tanaman atau hewan via kamera dengan menyimpan ke micro SD. Yang kesembilan, hotspot Wi-Fi portable yang berfungsi sebagai access point untuk jaringan lokal di area terpencil. Yang ke-10, prototipe IoT pendidikan, eksperimen pembelajaran tentang pemrograman IoT dan pengolahan gambar peran SP32 Cam dalam sistem mikroprosesor. Yang ke-11, pemrosesan data, menjalankan perhitungan dan logika dengan prosesor dual core Tensa LX6 untuk tugas IoT dan pengolahan gambar. Yang ke-12, kontrol perangkat mengelola periferal seperti sensor, aktuator, atau display melalui GPIO, UART, SPI, 12C, dan PWM. Yang selanjutnya, akuisisi gambar yang mengambil dan memproses data visual dari kamera OV2640 untuk aplikasi seperti pengenalan objek atau streaming. Yang selanjutnya konektivitas nirkabel yang menghubungkan sistem ke jaringan Wi-Fi atau Bluetooth untuk komunikasi data. Selanjutnya, penyimpanan data yang menyimpan gambar video ke micro SD atau memori flash untuk aplikasi lokal. Selanjutnya, pusat kendali IoT yang bertindak sebagai otak sistem IoT mengintegrasikan sensor, kamera, dan jaringan untuk otomasi atau pemantauan. Yang selanjutnya, prototipe cepat yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis Arduino IDE atau ESP-IDF untuk eksperimen dan pengujian cepat. Selanjutnya, peran SP32 Cam dalam sistem mikroprosesor. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nur Fadila yang telah membawakan aplikasi nyata untuk ESP32 Cam. Baik, selanjutnya peran dalam sistem mikroprosesor yang akan dibawakan oleh Maulina Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, terdapat beberapa peran dalam sistem mikroprosesor. Yang pertama, pemrosesan data digunakan untuk menjalankan perhitungan dan logika dengan prosesor dual core Extensa LX6 untuk tugas IoT dan pengolahan gambar. Kedua, kontrol perangkat untuk mengelola peripheral seperti sensor, aktuator, atau display melalui GPIO, UART, SPI, I2C, dan PWM. Ketiga, akuisisi gambar digunakan untuk mengambil dan memproses data visual dari kamera OV2640 untuk aplikasi seperti pengenalan objek atau streaming. Keempat, konektivitas nirkabel digunakan untuk menghubungkan sistem ke jaringan Wi-Fi atau Bluetooth untuk komunikasi data. Kelima, penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan gambar atau video ke micro SD atau memori flash untuk aplikasi lokal. Keenam, pusat kendali IoT yang bertindak sebagai otak sistem IoT, mengintegrasikan sensor, kamera, dan jaringan untuk otomasi atau pemantauan. Terakhir, prototip cepat yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis Arduino IDE atau ISP IDF untuk eksperimen dan pengujian cepat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maulina Putri telah membawakan peran dalam sistem mikroprosesor. Selanjutnya, pengembangan dan potensi yang akan dibawakan oleh Noer Aziza. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan dan potensi ESP32CAM. Yang pertama yaitu pengembangan. ESP32CAM sangat fleksibel untuk pengembangan IoT karena mendukung pemrograman via Arduino IDE, ISP, IDF, dan MicroPython. Cocok untuk aplikasi seperti streaming video atau pengenalan gambar. Modul ini dapat diintegrasikan dengan sensor eksternal melalui UART, SPI, I2C, dan PWM. Untuk sistem pintar, kameranya menggunakan 0V2640, bisa dimodifikasi dengan lensa IR untuk penglihatan malam, dan antena eksternal dapat ditambahkan untuk jangkauan Wi-Fi lebih jauh. Mode Deep Sleep 6MA mendukung proyek bertenaga baterai, sementara integrasi cloud mengatasi batas microSD 4GB. Algoritma AI ringan untuk deteksi objek dapat dijalankan dengan PSRAM 4MB, didukung komunitas besar dengan library dengan tutorial. Selanjutnya ada potensi. Potensinya sendiri meliputi sistem keamanan murah dengan streaming real-time, smart home, seperti pengenalan wajah dan pemantauan pertanian, cocok untuk pendidikan IoT dan computer vision, navigasi robotika, edge computing, serta prototipe produk IoT seperti kamera pintar, menjadikannya solusi serbaguna untuk inovasi teknologi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Noer Aziza telah membawakan pengembangan dan potensi ESP32CAM. Baik, itulah tadi semua materi yang telah kami bawakan. Selanjutnya, masuk ke sesi tanya jawab. Sekiranya ada yang tidak dipahami, silakan untuk bertanya. Berpada nih teman-teman dan menggigit di teman kelompokku.
Ya, silakan Mukni Madia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, apa fungsi PIN GPIO pada ESP 32 CAM dan sebutkan salah satu contoh penggunaannya. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mukni Madia atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nadif. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya, pertanyaan Mukni Madia yang akan dijawab oleh Noer Aziza. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4 yaitu apa fungsi PIN GPO pada SP32 CAM dan sebutkan salah satu contoh penggunaannya. Jawabannya adalah fungsi PIN GPIO atau General Purpose Input Output pada SP32 CAM adalah sebagian termuka serbaguna yang bisa digunakan baik sebagai input untuk membaca sinyal dari sensor atau tombol maupun output untuk mengendalikan perangkat seperti LED, relay atau motor. Dan salah satu contoh penggunaannya adalah menghubungkan sensor PIR pada pin GPIO untuk mendeteksi gerakan, lalu SP32 CAM otomatis mengambil gambar saat ada aktivitas. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Mukni Madia atas jawabannya? Terima kasih. Saya terima jawaban dari kelompok dari Nur Aziza. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah tadi sesi tanya jawab. Selanjutnya pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan, ESP32 CAM adalah modul IoT berbasis ESP32S yang murah dan compact. Dilengkapi prosesor dual core Extensa LX6 240 MHz, kamera OV 2640 2 megapiksel, Wi-Fi, Bluetooth, dan microSD maksimal 4 GB.
Kelebihannya meliputi hemat daya, pemrograman fleksibel, dan dukungan komunitas besar. Namun terbatas oleh performa kamera di cahaya rendah, sedikit GPIO, cuma 9 pin, dan kebutuhan adapter pemrograman. Berperan sebagai pusat pemrosesan, akuisisi gambar, dan konektivitas IoT. Modul ini cocok untuk kamera pengawas, smart doorbell, pengenal QR, dan pemantau pertanian. Pengembangan didukung integrasi sensor, modifikasi kamera, dan AI ringan. Dengan potensi untuk keamanan smart home, pendidikan, robotika, dan prototipe produk IoT. Itulah tadi kesimpulan yang dari kelompok kami. Adapun referensi, siapa tahu ada yang mau. Sekian. Sekian, terima kasih.